Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Putri, NIM 221-200-633. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Laude yaitu Supply Chain Management. Video ini merupakan video untuk studi kasus yang ketiga yaitu simulasi optimasi inventory dengan machine learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap codingannya. Baiklah, yang pertama yaitu import pandas as PD. Nah, artinya yaitu mengimpor pandas untuk pengolahan data dalam bentuk format tabel. Selanjutnya import numpy as NP. Artinya itu mengimpor NumPy untuk operasi matematika. Selanjutnya yaitu from sklearn titik model selection import train text split. Artinya yaitu fungsi yaitu mengimpor train text split untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian selanjutnya yaitu from sklearn titik ensemble import random forest regressor. Nah, artinya yaitu mengimpor random forest regressor untuk digunakan sebagai model prediksi berbasis random forest. Selanjutnya yaitu from sklearn titik matrix import mean absolute error, mean squared error. Artinya yaitu mengimpor fungsi untuk menghitung MAE-nya dan MSE sebagai metrik evaluasi model. Selanjutnya yaitu import matplotlib titik pyplot as plt. Nah, codingan ini artinya mengimpor matplotlib titik pyplot untuk membuat grafik dan visualisasi data. Selanjutnya yaitu membuat dataset penjualan historis atau simulasi. Nah, data ini artinya sebuah diktionary yang berisi beberapa data yang digunakan untuk membuat data frame yang terdiri dari date, sales, price, promotion, dan weather. Nah, di sini date titik 2 PD titik date range dalam kurung star sama dengan tanggal 1 bulan 1 2021 periode 365, frekuensi sedangkan D. Nah, artinya yaitu membuat urutan tanggal selama 365 hari mulai dari tanggal 1 Januari 2021. Nah, selanjutnya di sini yaitu sales np.random.randin dalam kurung 50,200, size sama dengan 365. Artinya yaitu membuat 365 angka acak antara 50 sampai 200 untuk menggambarkan data penjualan atau sales harian. Selanjutnya yaitu price. Price np.random.randin 20,100, size sama dengan 365. Artinya yaitu membuat 365 angka acak antara 20 sampai 100 untuk menggambarkan harga produk atau price harian. Selanjutnya itu promotion. np.random.randin 0,2, size sama dengan 365. Artinya itu membuat 365 angka acak, 0 untuk tidak ada promosi dan 1 untuk promosi aktif untuk menggambarkan status promosi harian. Selanjutnya yaitu weather. np.random.choice dalam kurung sunny, rainy, cloudy, size 365. Artinya yaitu membuat 365 elemen acak untuk menggambarkan kondisi cuaca harian. Daftar cuaca yang mungkin dipilih yaitu sunny, rainy, dan cloudy. Selanjutnya yaitu di sini df sama dengan pd titik data frame dalam kurung data. Artinya yaitu fungsi dari pandas untuk mengkonversi dictionary data menjadi sebuah data frame yang merupakan struktur data tabel dengan kolom dan baris. Tujuannya yaitu membuat data frame DF dari dictionary data yang berisi 365 baris. Data yang mencakup tanggal, penjualan, harga, status promosi, dan cuaca.
Selanjutnya di sini yaitu mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Codingannya yaitu df weather sama dengan df weather titik map dalam kurung sunny diubah menjadi 0, kemudian rainy diubah menjadi angka 1, kemudian cloudy diubah menjadi angka 2. Nah, codingan ini berfungsi untuk mengubah kolom weather yang awalnya berisi nilai teks sunny, rainy, cloudy menjadi nilai numerik yaitu 0, 1, 2 yang biasanya dilakukan untuk prediksi karena model lebih mudah menangani data numerik daripada teks. Selanjutnya yaitu menambah fitur tambahan. Di sini codingannya yaitu df dalam kurung day of week sama dengan df dalam kurung dt titik day of week. Kemudian codingan ini artinya yaitu menambahkan kolom day of week ke data frame df yang berisi angka 0 sampai 6 yang mewakili hari dalam minggu untuk setiap tanggal pada kolom date. Selanjutnya df month sama dengan df dalam kurung date titik dt titik month. Nah, artinya yaitu menambahkan kolom month ke data frame df yang berisi angka 1 sampai 12 yang mewakili bulan dari setiap tanggal dalam kolom date. Selanjutnya yaitu memisahkan fitur dan target. Nah, di sini X sama dengan df dalam kurung price, promotion, weather, day of week, month. Artinya yaitu menyusun data frame X yang berisi data fitur dari kolom price, promotion, weather, day of week, dan month. Kolom-kolom ini akan digunakan sebagai input untuk model prediksi. Kemudian Y sama dengan df dalam kurung sales. Perintah ini artinya yaitu menyusun variabel Y yang berisi data target atau variabel yaitu penjualan sales yang ingin diprediksi berdasarkan fitur di X. Selanjutnya yaitu membagi data menjadi training set dan test set. Nah, di sini X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split dalam kurung Y dan kurung X, Y, test size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42. Nah, artinya yaitu X train kode train text split dalam kurung X, Y, test size, random state sama dengan 42 ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian. 80% data untuk pelatihan atau X-train, Y train, dan 20% data untuk pengujian atau X-test, Y test. Selanjutnya yaitu melatih model random forest regressor. Nah, di sini model sama dengan random forest regressor dalam kurung n estimator sama dengan 100, random state sama dengan 42. Artinya yaitu random forest regressor ini merupakan model regresi dan algoritma random forest yang merupakan ensemble learning method. Selanjutnya yaitu n estimators ini sama dengan 100 ini artinya menentukan jumlah pohon keputusan yang akan dibangun dalam model. Dalam hal ini, model akan menggunakan 100 pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya yaitu random state sama dengan 42, artinya yaitu digunakan untuk memastikan bahwa hasil pembagian data atau inisialisasi model acak dapat direproduksi. Dengan menetapkan random state sama dengan 42, model akan menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya yaitu model titik fit dalam kurung X train, Y train. Artinya yaitu menggunakan data pelatihan X train, Y train untuk melatih model random forest regressor agar model dapat belajar pola hubungan antara fitur dan target.
Selanjutnya yaitu memprediksi permintaan pada data pada test set. Y-pred sama dengan model titik predik dalam kurung X-test. Artinya yaitu model titik predik dalam kurung X-test ini artinya metode predik digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian X-test ini merupakan data fitur yang digunakan untuk menguji model 20% dari dataset yang dipisahkan sebelumnya. Ini adalah data yang belum pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Selanjutnya itu mengevaluasi model. Nah, di sini MAE sama dengan mean absolute error dalam kurung Y-test, Y-pred. Artinya yaitu mean absolute error. Fungsi ini digunakan untuk menghitung mean absolute error-nya atau MAE-nya, yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai yang diprediksi dalam kurung Y-pred dan nilai sebenarnya atau Y-test. MAE memberikan gambaran tentang rata-rata kesalahan dalam prediksi model. Semakin kecil nilai MAE, semakin baik model dalam memprediksi data. Selanjutnya yaitu RMSE sama dengan NP.SGRT dalam kurung mean squared error dalam kurung Y-test, Y-pred. Artinya yaitu NP.SGRT ini artinya mengambil akar kuadrat dari MSE untuk mendapatkan root mean squared error atau RMSE. Kemudian RMSE memberikan informasi mengenai kesalahan model dengan lebih sensitif tanpa kesalahan besar atau outlier. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik prediksi model mean squared error. Fungsi ini menghitung mean squared error-nya, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian di sini printf mean absolute error atau MAE, yaitu menampilkan nilai MAE yang telah dihitung pada langkah pertama. Selanjutnya yaitu printf root mean squared error atau RMSE, yaitu menampilkan nilai RMSE yang dihitung pada langkah kedua. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil prediksi PS nilai aktual. Nah, di sini PLT titik figure dalam kurung fixed size sama dengan 0,5. Artinya yaitu membuat sebuah figure atau gambar plot dengan ukuran lebar 10 inci dan tinggi 5 inci. Ini mengatur ukuran dari plot yang akan ditampilkan. Kemudian plot titik PLT dalam kurung Y-test titik value, label sama dengan actual sales. Nah, ini artinya PLT titik plot ini fungsi yang digunakan untuk membuat garis grafik. Kemudian Y-test titik value ini artinya mengambil nilai data aktual atau nilai sebenarnya dari Y-test dan memplotnya di grafik. Kemudian label actual sales ini artinya memberikan label pada garis yang menggambarkan data aktual yang nantinya akan muncul dalam legenda plot. Selanjutnya yaitu PLT titik plot Y-pred, label sama dengan predict sales dalam line style sama dengan garis tanda garis. Nah, ini artinya memberikan label pada garis yang menggambarkan prediksi model yang juga akan muncul di legenda plot. Nah, line style-nya ini mengatur garis prediksi menjadi garis putus-putus atau dotted. Kemudian PLT legend. Nah, ini artinya menampilkan legend atau keterangan di grafik yang menjelaskan garis mana yang menunjukkan data aktual dan mana yang menunjukkan data prediksi. Selanjutnya itu PLT title dalam kurung actual phase predict sales. Nah, artinya yaitu menambahkan judul pada plot. Dalam hal ini, judul grafik adalah actual vs predict sales yang menggambarkan perbandingan antara penjualan yang sebenarnya dengan yang diprediksi. Selanjutnya itu PLT titik X label dalam kurung data points. Nah, artinya yaitu
menggambarkan bahwa data yang diplot adalah berdasarkan urutan atau titik data. Selanjutnya, PLT titik Y label dalam kurung sales. Artinya, menambahkan label pada sumbu Y yang dalam hal ini adalah sales. Menunjukkan bahwa sumbu Y mewakili nilai penjualan. Kemudian PLT titik show. Arti dari codingan ini yaitu menampilkan plot yang telah dibuat. Nah, selanjutnya menghitung EOQ berdasarkan prediksi permintaan. Nah, di sini D sama dengan NP titik men dalam kurung YPRED dalam kurung YPRED dikali 365. Kemudian S sama dengan 1000. Nah, S ini merupakan biaya pemesanan per order. D tadi ini merupakan permintaan tahunan, kemudian H sama dengan 50 merupakan biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian di sini ada rumus untuk EOQ-nya. Rumusnya yaitu NP.SGRT 2 dikali D dikali S dibagi dengan H. Kemudian print economic order quantity atau EOQ. Kemudian di sini print ini tadi gunanya dia untuk mencetak hasil dari EOQ-nya. Kemudian menampilkan total biaya inventory berdasarkan EOQ. Nah, di sini ordering cost sama dengan di sini ini merupakan rumusnya. Rumus untuk mencari ordering cost-nya. Rumusnya yaitu D dibagi EOQ sama dengan D dibagi EOQ dikali dengan S. Kemudian untuk mencari holding cost-nya yaitu EOQ dibagi 2 dikali H. Kemudian total cost-nya sama dengan ordering cost ditambah holding cost. Kemudian print atau cetak total ordering cost, kemudian print total holding cost, dan print total inventory cost. Oke, langsung saja di sini saya jalankan. Nah, jadi inilah dia gambar grafiknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, titelnya yaitu Actual Past Predicted Sales. Kemudian di sini mean absolute error-nya yaitu ada 36, kemudian root mean squared error-nya ada 43, sekian-sekian. Dan selanjutnya di sini economic order quantity-nya yaitu ada 1332,22 unit per order. Kemudian total ordering cost-nya yaitu 33305.56. Total holding cost-nya yaitu 3305.56. Kemudian total inventory cost-nya yaitu 66611.11. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai studi kasus yang ketiga yaitu simulasi optimasi inventory dengan machine learning. Nah, baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.